Oke, ini adalah calon HP terbaik di 2025. Punya performance yang buas, kamera menyeramkan, sampai fitur AI yang cukup lengkap. Kira-kira gimana sih rasanya pakai HP ini seharian dari pagi sampai malam? Komplain gua apa aja? Terus daya tahan baterainya wah juga nggak nih? Yuk kita bahas. Good morning guys. Kali ini kita sehari bersama lagi dengan Vivo X200 Pro. Dan kita entah kenapa HP ini susah banget dapat gambar blur ya. Apalagi dengan kondisi gerak gini. Kalian bisa lihat deh hasilnya masih tajam gitu. Sadis sih. Cuma nanti kita bakal tes lebih ekstrim lagi ya. Fotoin burung yang lagi terbang gini. Apakah akhirnya ngeblur? Oke guys, kalau kita ngomongin impresi gue sama HP ini, pertama ini tuh bannya gede banget ya. Kalau ditidurin gini kalian lihat deh seberapa miring HP-nya. Cuma buat yang suka mainin HP sambil ditelentangin gini cukup stabil sih, karena emang kamera modulnya simetris di tengah. Kecuali kalau kita udah touch di bagian atasnya. Terus bump tebal ini juga tempat yang nyaman buat nyenderin jari kita ya di belakang sini. Jadi kalau saat lagi bawa jalan gitu nggak merosot. Paling satu hal sih, kalau posisi HP-nya lagi mendatar gini, saat kita main game atau nonton, genggaman tangan kalian mesti dibiasain sih, karena berasa penuh banget sama kamera modulnya. Sedangkan yang cukup ngeganggu buat gua itu kalau lagi pakai case dan pencet tombol powernya ya, kayaknya berasa kurang mantep aja gitu. Entah karena tombolnya yang kekecilan atau case-nya kurang rapet. Jadi ada sedikit celah antara case sama tombolnya itu sendiri. Jadi kita mesti tekan lebih dalam lagi tuh. Cuma kalau nggak pakai case sih aman-aman aja. So biar lebih menantang hari ini gua nggak pakai case ya, dan buka aja screen protector bawaannya. Kita lihat nanti ya guys, apakah di akhir video HP-nya masih mulus, terus layarnya ada baretan nggak? Dan selebihnya ini sih HP yang cakep ya, layar luas dan bezel bisa dibilang simetris nggak sih? Terus dia punya lengkungan tipis di bagian layar sama belakangnya, jadi feel genggamnya nggak kaku-kaku amat. Dia harga minum loh. Beli orange juice. Iya, kamu let's go. Foto pakai lensa zoomnya sih sadis ya, gambar-gambarnya tajam dan gue selalu impress. Mungkin sedikit banyak hasil yang wah ini dibantu sama chip khusus yaitu Vivo V3 Plus chip yang gunanya buat meningkatkan performance dari pemrosesan gambar dengan penggunaan daya yang lebih efisien. Dan gak cuma buat foto tapi video juga. Oh ya guys, update dulu nih, sekarang jam 9.49, baterai ada di 90% ya, tadi kita mulai di jam 8 nih. Habis itu kita beberes bentar dan cus keluar lagi. Oke guys, mari kita ke acara utama kita kali ini, yaitu KES. Yuk, kita mau ke sana guys. Oke guys, buat spesifikasi gue nggak bakal habisin waktu kalian, jadi langsung lihat di layar aja. Paling yang pengen gue jelasin di sini perbedaan atau peningkatan apa aja sih dari X100 Pro sebelumnya. Mulai dari chipset, baterai, periskopnya sekarang 200 megapiksel, peak brightness lebih terang, IP68 dan IP69, terus fingerprintnya sekarang udah ultrasonic kan, jadi lebih cepet tuh. Terus kalau ditanya downgrade, paling dari sisi charging sih, yang mana sekarang 90 watt, selisih 10 watt doang yang sebelumnya 100. Terus HP ini juga dia punya AD ya, X200 regular, yang mana secara ukuran dari layarnya dia lebih kecil 0,1 inch, terus refresh rate-nya nggak dynamic, nggak ada Vivo V3 Plus chip, baterai selisih 200 mAh lebih kecil, terus sensor kamera utamanya beda, nggak ada 200 megapiksel telefoto, fingerprint masih optical, dan USB portnya 2.0. Tapi serius gue juga penasaran sih sama yang regular ini, karena banyak dari kalian yang nanya ya. Semoga ada kesampaian buat cobain. Oh, kita adu nih sama HP Vivo ini guys. BTW guys, ini sih keren deh. Kalau kalian perhatiin dari tadi, kita jalan di tempat yang agak tinggi gitu ya. Dan ini emang sengaja supaya saat burungnya nemplok di pohon, paling nggak bisa sejajar sama pandangan kita. Plus kita bisa punya POV-nya si burung saat lihat ke bawah. Dan nggak tahu ini kalian kelihatan atau enggak, kalau di atasnya itu dikasih jaring-jaring supaya burungnya juga nggak lepas, tapi tetap bisa terbang bebas tuh. Bener-bener udah dipikirin sih, hebat. Foto dulu yuk. Banyak orang. Aman. Jadi udah nggak ada alasan ya guys, nggak bisa foto karena banyak orang. Gila, hasilnya bagus banget guys, mantap.
Rasanya seru banget, tiba-tiba ada burung yang terbang di atas kita gitu. Dan ini saat yang tepat buat cobain 4K 120 fps-nya. Jadi buat yang nggak tahu apa spesialnya punya fitur ini, gue bikin simple aja ya. Dengan shoot 4K 120 memungkinkan kita buat slow videonya sampai 25% dengan hasil yang masih mulus tuh. Contoh ini nih, video 60 fps terus gua slow 50%, hasilnya sih masih baik. Tapi misalnya gua rasa masih terlalu cepet, pengen slow lagi jadi 25%, udah patah-patah gambarnya. Sedangkan 4K 120 ini untuk slow 50% tentu nggak ada masalah. Tapi kalau gua mau slow lagi sampai 25%, bisa dilihat tuh gerakannya lebih melambat dan masih mulus. Semoga jelas ya. BTW guys, kalau kalian suka sama konsep video sehari bersama kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Subscribe juga buat yang belum. Thank you. Oke guys, update dulu. Sekarang ada di jam 1 siang, baterai di 66% ya. Gawat nih, gue nggak bisa stop pakai kameranya. Gimana ya SOT-nya ntar ya. Kita cek gimana untuk dynamic range-nya. Dan ternyata cukup oke ya. Ini terang banget loh guys. Tapi masih cukup stabil loh gambar di belakang. Bisa terekspos dengan baik. Panas banget. Kalian bisa lihat muka gua yang panasan. Sekarang ada di Wings of Asia guys. Ini sih bos. Betul guys, kalau untuk mode portrait HP ini dia punya 5 focal length ya, dari 23 sampai 135 mm. Buat gua sendiri sih paling sering pakai yang 85 mm ya, tapi itu pun sebenarnya tergantung jarak kalian sama objek juga. Terus kayak biasa yang namanya collab sama Zeiss, dia ada pilihan bokehnya ya, kayak Biotar, B-Speed dan lainnya. Sama satu lagi color profile masih sama, ada Vivid, Textured sama Zeiss Natural. Kalau buat gua dari tadi sih pakainya Vivid terus. Hujan, kita makan dulu ya. Oke guys, jadi gue pengen komplain tentang watermark di HP ini ya. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai watermark terus ngedit foto, misalnya kita mau ratain, nanti watermarknya ikut miring ya. Aduh sayang banget. Sebenarnya ini komplain gue di X100 Pro tahun lalu. Tahun lalu apa setengah tahun lalu? Intinya gitu ya, dan belum dibenerin juga sayangnya. Kita balik lagi ke sini guys, acara yang kedua. Buat kalian yang suka foto objek yang bergerak cepat, bisa cobain mode snapshotnya deh. Foto-foto burung yang lagi terbang gini bisa ditangkap dengan baik loh, masih tajam juga gambarnya, sadis. Salah satu hal yang bikin gue happy saat pakai HP Vivo, khususnya buat video, adalah kemampuan dia buat pindah lensa depan ke belakang ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan sini nih, bisa langsung dipencet aja dan pindah ke kamera belakang dia guys. Gila guys, untuk cuaca terik kayak begini, tapi tingkat kecerahan layarnya masih bagus ya. Masih cukup jelas nih. Ini terang banget guys, panas banget. Oke guys, update dulu. Sekarang udah jam 3:30. Baterai ada di 45% ya. Sini bisa taruh bocil juga buat main di sini guys. Oke guys, kalau ngomongin Vantage OS ada beberapa hal di pikiran gua ya. Di antaranya itu, untuk control centernya dia itu masih jadul sih. Tapi jadul di sini nggak melulu negatif ya. Malah bisa jadi pembeda di antara control center lain yang mungkin mulai ke buah-buahan. Paling kalau ngomongin control center, yuk Vivo bisa kali volume kontrolnya dimasukin buat temenin brightness-nya di sana. Jadi nggak melulu kalau mau gede kecilin suara mesti pencet tombolnya ini. Habis itu yang gue inget juga adalah animasi-animasi kecil dia, yang justru bikin pengalaman pakainya jadi lebih menyenangkan. Kayak yang baru di Vantage OS 15 ini, saat kita pindahin suatu app lainnya bakal kegoyang ya kalau emang bersinggungan. Habis itu masih di Vantage OS 15, sekarang kalau di galeri kita bisa pisahin objek sama backgroundnya. Terus kalau ada teks nanti bisa di copy teks tersebut. Masih banyak sih hal-hal baru yang ada di Vantage OS 15 ini, kayak screen recording yang makin kece, terus wallpaper bisa dimasukin video dan lainnya. Yang detailnya kalian bisa cek di video gue yang ini nih. Serius banyak banget informasi-informasi baru dan menarik di sana. Dan ini dia contoh nyata kenikmatan bisa pindah lensa depan belakang saat recording ya. Kondisi lagi rempong gendong bocil, kita tinggal pencet satu tombol aja langsung pindah.
Ya walaupun ada nge-freeze-nya dikit, tapi lebih mending daripada mesti stop, pindah lensa, dan mulai lagi. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau cari taksi, mau ke mall dulu dekat sini cari makan, dan update dulu. Sekarang jam 7.37, baterai ada di 34% ya. Halo. Betulnya selain zoom foto orang, foto-foto zoom detail kayak benda-benda misalnya jagung ini bener-bener sakti ya. Zoom 10 kalinya itu hampir nggak ada celah. Dan kalau kita aktifin super makro di 20 kalinya pun masih bagus loh. Kalian bisa lihat foto ini dan beberapa foto lainnya yang udah gue sempet mainin sih. Padahal ini dari jarak yang cukup jauh loh. Edan, bikin lagi ya kan. Guys, selain AI yang berhubungan sama foto tadi, dia itu juga punya AI yang berhubungan sama productivity. Di antaranya ada smart layout, summarize, extract to do, sampai translate juga. Kalau buat telepon juga bisa loh, yang langsung ditranslate ke bahasa kita. Termasuk bahasa Indonesia udah support tuh. Mantap. But it's been so long already. Akhirnya sampai rumah hampir jam 8 dan baterai ada di 25%. Sebelum kita lanjut ke SOT, mari toel dikit tentang performance di HP ini. Yang mana nggak cuma sangar di kamera ya, tapi secara performance juga buas. Pakai chipset terbaik MediaTek saat ini, Dimensity 9400. Yang kalau gua cek benchmarknya dapat skor di 2,5 juta. Yang mana angka ini hampir mirip dengan pesaingnya sesama Dimensity 9400 di 2,6 juta, yaitu Oppo Find X8 Pro. Sedangkan Geekbench-nya juga terpaut 100-an poin buat single core dan hampir 500 poin multi-core. Terakhir buat 3D map secara base look beda 200-an poin, tapi untuk stabilisasinya lebih baik 5%-an. Gue juga kemarin sempat ngegame di HP ini dan seperti yang udah diduga, dapat FPS mentok untuk Genshin Impact Highest 60 di 60,1. Baterai berkurang 8% selama 20 menit main, dengan suhu yang terbilang hangat atau panas sedikit aja sih, di 41-an derajat. Terus buat game yang lebih berat dari GI pun, yaitu Wuthering Wave dengan settingan mentok, gue sempat coba dan gak ada masalah sih, dapat FPS rata-rata 59. Baterai berkurang 9% selama 20 menit main juga. Cuma dengan suhu yang lebih panas di 43 derajat. Tapi suhu ini menurut gue masih terbilang wajar sih. Gila guys, penuh dedikasi banget nih gue. Karena baterai masih ada dan tadi gue cek ternyata ada kayak konser kecil-kecilan di dekat MBS Esplanade. Ya udah, gue akhirnya lanjut keluar lagi buat tes kamera malamnya di situasi kayak konser gitu. Let's go. BTW biar usaha gue ini gak sia-sia, kalian bantu like video ini ya. Thank you. Oke guys, kita udah nyampe Esplanade dan update dulu. Sekarang baterai ada di 20%. Tadi sama di bis gue cukup main-main. Betul guys, kalau kalian perhatiin di kamera app-nya sekarang, dia ada kayak tanda siku di samping sini ya, yang kalau kita pencet, dia bakal bawa kita ke dunia lain yang namanya fotografi street kamera. Tuh, kalian bisa perhatiin, dia punya user interface yang beda ya. Cuman dengan parameter yang cukup lengkap nih. Kalian bisa lihat di sini, ada focal length, ada EV, ada shutter speed, ada aperture, ada white balance juga. Dan ini untuk berapa palengnya ya. Terus kalau kalian perhatiin di sini juga dia ada color profile yang sama color profile-nya kayak kamera biasa. Cuman dia sekarang ketambahan black and white. Tuh, wow. Dan satu lagi yang keren guys, di sebelah kiri atas ini yang basic, kalau kalian pencet, dia bisa simpen settingan kita ya. Jadi C1, C2. Keren sih, buat kalian yang benar-benar terlena sama fitur ini. Bisa set shortcutnya pakai tombol bawah 2 kali ya. Ini ada settingannya. Berarti buat mode ini ada di iQOO 13 juga ya. Cuman sayangnya di V40 kagak ada tuh. Udah mulai tuh. Akhirnya gue bisa cobain mode ini guys, dengan kondisi yang mendukung. Kalau buat foto hasilnya sih cakep-cakep lah ya. Gambarnya bersih, minim noise, dan tajam juga. Cuma gue lebih penasaran sama videonya sih. Yang mana kalau gue bandingin sama yang nggak pakai stage-nya, emang terlihat lebih bersih nggak sih? Noise di baju dan gitarnya lebih minim di mode stage-nya.
Oke guys, sekarang gue pengen ngetes kamera low light. Kalau ditanya gimana kamera low light untuk video selfie, ya oke aja. Jitter sama noise ada berasa. Cuman kalian mesti lihat kalau pakai lensa utamanya tuh tajam banget ya, minim jitter sama noise juga. Gue berasa udah kayak pakai kamera profesional. Cuman kalau pindah ke ultra wide jadi lebih soft dan jitter cukup berasa. Kalau buat foto nggak usah ditanya, cakep-cakep mau ultra wide, wide ataupun telefoto. Gemes tiba-tiba lupa ini lagu apa? Kita bisa pakai Circle to Search loh. Jadi nggak cuma search dari foto, tapi lagu juga bisa. Oke guys, aku sudah lelah. Balik-balik dan update dulu. Sekarang hampir jam 10. Baterai ada di 5% ya. Akhirnya sampai rumah jam setengah 11 dan baterai ada di 2%. Untungnya sejauh ini kondisi HP-nya aman-aman aja ya, nggak ada baret dan nggak sempet jatuh juga sih. Karena walaupun agak licin nggak pakai case, tapi ini ketolong sama jari gue yang bisa nyantol dan ketahan di kamera modul. Cuman di sisi lain saat gue taruh HP di kantong baju sini, jadi suka kepegang kamera modulnya ya, jadi mesti sering dilap juga. Oke, mari kita ke SOT yang mana tulisannya 9 jam 38 menit. Udah keburu seneng, tapi kayaknya ini ngebug sih. Karena setelah gue hitung manual satu-satu, sebenarnya ada di sekitar 5 jam 58 menit ya, mendekati 6 jam tuh. Dan angka ini mirip kalau gue cek di menu digital well-being-nya, yaitu mendekati 6 jam juga. Tapi walaupun gitu, gue tetap bilang baterainya termasuk awet. Karena kalian bisa lihat tuh, gue pakai kameranya aja udah 2 jam sendiri. Dan cukup yakin sih untuk pemakaian normal SOT di atas 7-8 jam bakal gampang banget buat didapet. Habis itu gue ada pakai Instagram, YouTube, dan app-app lain yang kalian bisa lihat di sini. Standar lah. Oke, buat kesimpulan, gak usah terlalu panjang nih. Sebagian besar kalian udah bisa lihat sendiri plus minusnya selama di video. Hampir semua aspek mantap semua, dari kamera, performance, sampai daya tahan baterainya yang baik. Kalau harga, gue nggak ada info sih. Harusnya nggak jauh beda dari model sebelumnya, dimana Vivo X100 Pro lalu dijual seharga 17 juta. Kalau ternyata bisa lebih murah, ya bagus, walaupun kecil kemungkinan sih. Kalau harganya sama, bakal untung banget ya dengan peningkatan-peningkatan yang gue sebutin sebelumnya. Sedangkan kalau lebih mahal sih ini yang paling mungkin. Tapi untuk kelas flagship gini, menurut gue beda 1-2 juta harusnya masih bisa tutup mata. Oh ya, gue mau update dikit juga tentang glare yang muncul kalau kena cahaya terang, yang di video X200 mini gue itu. Dan ternyata masih kejadian juga. Cuman nggak tahu ini perasaan gue dong atau enggak, kayaknya glare-nya lebih minim deh. Tapi ini bukan sesuatu yang ngeganggu juga sih. Keluarnya pun di saat-saat tertentu aja dan bisa diakalin tutup tangan dikit gini. Sedangkan buat foto dia ada ketambahan fitur baru yang namanya glare reduction. Bruh.